Salju lebat turun selama 3 hari. Aku mati di istana dingin. Di saat napas terakhirku berembus. Kaisar tiran Xiao Jinyan, yang berada jauh di Aula Taihei, sedang mendengarkan seluruh pejabat sipil dan militer bersorak hidup baginda. Dia tidak tahu. Tepat pada saat itu, dia bisa mendengar suara hati semua orang. Perdana Menteri yang paling ia percayai bersujud di hadapannya. Orang bodoh ini sombong dan keras kepala. Kerajaan Zhou Agung tak akan bertahan lama. Aku harus segera mencari jalan keluar yang baik untuk diriku. Selir mulia yang paling ia sayangi. Dengan penuh kelembutan menyuguhkan sup untuknya. Racun kronis di dalam sup ini sudah kutambah lagi takarannya. Kenapa dia belum juga mati? Di seluruh aula Jin Luan, di seluruh harem, hati semua orang dipenuhi dengan kutukan untuknya. Rencana licik, pengkhianatan, dan keserakahan. Xiao Jinyan terhuyung-huyung melarikan diri dalam kemarahan dan keputusasaan. Dia lari menuju istana dingin yang telah ia lupakan selama 3 tahun. Dia melihat tubuhku yang tertutup salju putih. Jasadku yang sudah lama mendingin. Di tengah keheningan yang mematikan ini, dia mendengar suara hati yang berbeda dari yang lain. Suara hati yang begitu lemah hingga nyaris lenyap. Salju turun begitu lebat. Luka lamanya pasti akan kambuh lagi. Entah Li Defu ingat atau tidak. Untuk menambahkan sepotong arang perak ke dalam anglonya. Namaku Jiang Suening. Permaisuri kerajaan Zhou Agung yang terbuang. 3 tahun yang lalu, selir mulia Su Waner menemukan bukti kejahatan berupa surat menyurat dengan kerajaan musuh dari istanaku. Xiao Jinyan murka dan menjebloskanku ke istana dingin. Dia memberikan seluruh kehormatan keluargaku kepada keluarga selir mulia Su. Selama 3 tahun di istana dingin ini, aku menderita segala macam penghinaan. Makanan yang kumakan adalah nasi sisa yang sudah basi. Pakaian yang kukenakan adalah baju tua yang tipis. Beberapa hari terakhir ini, salju lebat menutup jalan. Bahkan jatah makanan pun terputus. Aku meringkuk di atas papan ranjang yang dingin membeku. Kesadaranku perlahan memudar. Aku teringat akan banyak hal. Aku teringat saat pertama kali kita bertemu. Pemuda gagah dan penuh semangat itu. Sambil tersenyum berkata padaku, "Aning, saat aku menguasai dunia, pasti akan kujadikan kau satu-satunya untukku selamanya." Aku juga teringat setelah dia naik tahta. Berkali-kali dia menatapku dengan dingin demi Su Waner. Akhirnya, aku teringat saat dia melihat semua bukti kejahatan itu. Sepasang mata yang memerah itu. Penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Jiang Suening, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, tapi kau berani berkhianat pada negara. Aku tak bisa membela diri. Aku hanya merasa hatiku seakan diremukkan. Ternyata, perasaan di antara kita selama bertahun-tahun ini tidak sebanding dengan beberapa pucuk surat palsu. Tidak sebanding dengan beberapa tetes air mata palsu Su Waner. Di saat-saat terakhir hidupku, salju di luar jendela turun dengan lebatnya. Aku teringat dia lagi. Saat masih muda, dia berperang di medan tempur. Bahu kirinya pernah terluka parah. Setiap kali hari mendung, hujan, atau bersalju, lukanya akan terasa sangat sakit. Aku berbisik pelan. Tapi tak ada suara yang keluar. "Jinyan, salju turun. Lukamu." Belum selesai aku bicara. Aku pun jatuh ke dalam kegelapan abadi. Xiao Jinyan merasa dirinya sudah gila. Baru saja, di Balairung Taihei, dia sedang mendengarkan Perdana Menteri Li Sanyan dengan sungguh-sungguh menganalisis situasi perang di perbatasan. Setiap kalimatnya terdengar demi kebaikan negara. Tapi, sebuah suara lain, suara yang dingin dan jahat, terdengar di kepalanya pada saat yang bersamaan. Bagus kalau orang-orang barbar di utara itu membuat kekacauan yang lebih besar. Lebih bagus lagi kalau mereka bisa menerobos masuk ke ibu kota. Memaksa si tiran itu untuk mengeluarkan dekret pengakuan dosa. Saat itu tiba, anakku hanya perlu berseru. Dan dunia ini akan menjadi milik keluarga Li kita. Xiao Jinyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Menatap tajam pada Perdana Menteri berambut putih di bawah sana. Tatapan itu membuat Li San bergidik ketakutan. Mengira dirinya telah salah bicara. Dia buru-buru berlutut, "Yang mulia." Tetapi, di bagian mana perkataan hamba tua ini tidak pantas?
Tatapan gila macam apa itu? Dua suara. Satu penuh hormat. Satunya lagi penuh kedengkian. Tumpang tindih dengan sempurna. Xiao Jing pun tiba-tiba memejamkan matanya. Hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke ubun-ubun. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar suara hati seperti ini. Dimulai sejak 3 hari yang lalu. Dunianya menjadi sangat bising. Awalnya dia mengira dirinya terlalu lelah, hingga mengalami halusinasi pendengaran. Tapi dia segera sadar kalau ini bukan halusinasi. Dia bisa membedakannya dengan jelas. Suara-suara hati ini milik setiap orang yang ada di hadapannya. Kepala Kasim di sisinya, Li Defu, telah melayaninya selama lebih dari 20 tahun. Selalu setia dan berbakti. Tapi baru saja, saat sedang menyiapkan tinta untuknya, dalam hatinya dia justru berpikir, Yang Mulia, sifatnya benar-benar semakin buruk saja. Sepasang tongkat Rui Giok yang beliau hadiahkan padaku tempo hari. Kira-kira laku terjual berapa? Ya. Aku harus segera membelikan cucuku sebuah halaman kecil di selatan kota. Semua pejabat sipil dan militer di istana, tanpa terkecuali. Menteri Keuangan berpikir, bagaimana caranya menilap lagi dana dari gandum bantuan bencana. Wakil Menteri Perang merencanakan cara menggelapkan dana militer, agar bisa membelikan rumah untuk wanita simpanannya. Bahkan sensor istana yang biasanya paling jujur pun, saat ini juga sedang menundukkan kepala. Dalam hati menggumamkan laporan pemaksulan hari ini. Tulisannya benar-benar sangat memuaskan. Sesampainya di rumah, aku harus menyuruh selirku melayaniku dengan baik. Menteri setia, semuanya hanyalah kepura-puraan. Seluruh dewan istana ini seperti rawa lumpur yang sangat besar, penuh dengan bau busuk yang menyengat. Xiao Jing hanya merasakan gelombang mual. Dia tiba-tiba berdiri dari singgasana naga. Bubarkan sidang, dia hampir meraungkan 2 kata itu. Lalu, tanpa memedulikan tatapan kaget semua orang, dia meninggalkan aula Taihei seolah-olah melarikan diri. Dia butuh ketenangan. Butuh tempat tanpa suara-suara hati yang kotor ini. Dia berjalan terhuyung-huyung di jalan umum. Li Defu dengan cemas mengikuti di belakang sambil memegangi payung. Yang Mulia, pelan-pelan. Jalannya licin karena bersalju. Ada apa lagi dengan dia? Jangan sampai baju dinas baruku ini kotor. Langkah Xiao Jinggian terhenti. Dia berbalik dan menatapnya dengan dingin. Tatapan matanya setajam belati es yang retak. Li Defu gemetar ketakutan. Hampir saja bersujud di tanah. Yang Mulia, astaga. Tatapan matanya seakan mau membunuh. Xiao Jinggian malas meladeninya lagi. Dia menyingkirkannya. Lalu seorang diri menerobos badai salju. Dia sendiri tidak tahu mau kemana. Dia hanya ingin mencari tempat agar semua suara ini lenyap. Dia pergi ke ruang belajar kekaisaran. Yang tersembunyi di dalam laporan-laporan adalah keserakahan dan siasat licik para pejabat. Dia pergi ke lapangan latihan. Yang ada di benak para prajurit hanyalah rumah hiburan mana yang akan dikunjungi malam ini. Bersenang-senang. Akhirnya, tanpa sadar dia berjalan menuju istana belakang. Mungkin, pikirnya, di antara para wanitanya, pasti ada 1 atau 2 orang yang tulus padanya. Dia melangkah masuk ke istana Jinxiu milik Su Er. Di dalam istana, suasananya sehangat musim semi. Asap dupa mengepul perlahan. Su Er mengenakan pakaian mewah. Dia sedang duduk di tepi ranjang, mengajari putra mereka. Putra mahkota Xiao Heng yang berusia 5 tahun. Henger, kamu harus ingat. Kelak seluruh dunia ini akan menjadi milikmu. Kamu harus menjadi kaisar yang bijaksana. Tahu tidak, begitu ayahandamu meninggal, dunia ini akan menjadi milikmu. Semua yang ibu lakukan ini adalah demi dirimu. Langkah Xiao Jinggian seketika membeku di ambang pintu. Su Er terkejut sekaligus senang melihatnya. Dia lekas bangkit dan memberi hormat. Hamba memberi hormat, Paduka. Salju turun begitu lebat. Kenapa Paduka datang kemari? Dia menghampirinya. Sorot matanya penuh dengan cinta dan kekhawatiran, Paduka. Cepat masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Hamba sudah menyiapkan sup ginseng kesukaan Paduka. Asteris racun kronis di dalam sup ini sudah ditambah lagi, kata seorang tabib. Asteris, paling lama setengah tahun lagi.
Asteris. Asteris, dia akan mati karena gagal jantung. Asteris. Asteris saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa mengetahuinya. Asteris. Putra mahkota kecil berlari dengan kaki-kaki mungilnya. Memeluk kaki Xiao Jinyan. Saat ayahanda tiada nanti, aku bisa menjadi kaisar. Ucapan polos seorang anak. Tapi saat dipadukan dengan suara hati Suwan yang jahat, ucapan itu terasa seperti besi panas membara, yang dicap dengan kejam di hati Xiao Jinyan. Tubuhnya terhuyung. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Waner, apakah engkau mencintai beta? Mendengar itu, mata Suwan langsung berkaca-kaca. Dia menatap Xiao Jinyan dengan penuh perasaan. Suaranya tercekat, Paduka. Bagaimana bisa Paduka menanyakan hal seperti itu? Hati hamba untuk Paduka, langit dan bumi menjadi saksinya. Kalau bukan demi Paduka, mana mungkin hamba dulu? Ucapannya belum selesai. Tetapi suara keji di dalam hatinya sudah terdengar lebih dulu. Asteris cinta, Asteris. Asteris aku mencintaimu, dasar pembunuh, Asteris. Asteris yang aku cintai adalah kekaisaranmu, Asteris. Asteris kekuasaanmu, Asteris. Asteris kalau bukan karena kau membunuh kekasih sejatiku dulu. Asteris. Asteris, mana mungkin aku sudi bersandiwara di sisimu, Asteris. Asteris Xiao Jinyan, aku ingin sekali memakan dagingmu dan tidur di atas kulitmu, Asteris. Asteris tunggu saja, saat kau mati nanti. Asteris. Asteris, akan kugali tulang belulangmu keluar. Asteris. Asteris, lalu menggilingnya hingga menjadi debu dan menyebarkannya, Asteris. Asteris HMPH, Asteris. Batas kesabaran terakhir di benak Xiao Jinyan akhirnya putus. Dia mengayunkan tangannya dengan kasar, menepis mangkuk sup ginseng yang dibawa Suwan hingga jatuh ke lantai. Matanya merah padam, bagaikan seekor singa yang mengamuk. Suwan dan putra mahkota terpaku ketakutan melihatnya. Yang mulia, ada apa dengan Anda? Apa dia sudah gila? Mungkinkah dia sudah tahu? Tidak mungkin, rencanaku sangat sempurna. Pergi, bawa anak haramu itu dan enyah dari hadapanku. Seumur hidupnya, dia paling membenci pengkhianatan. Demi Suwaner, dia menyingkirkan permaisurinya, mengabaikan seluruh isi harem. Dia menjunjung wanita itu tinggi di dalam hatinya, memberikannya kemuliaan dan kasih sayang yang tak tertandingi. Namun pada akhirnya, yang dia dapatkan hanyalah racun dari hari ke hari, dan kebencian yang merasuk hingga ke tulang. Dia merasa dirinya seperti sebuah lelucon besar. Sang kaisar bergegas keluar dari istana Jinxiu. Angin dan salju semakin kencang, bagaikan pisau-pisau es yang menggores wajahnya. Tapi dia sama sekali tidak merasakan dingin. Hatinya, ribuan, bahkan puluhan ribu kali lebih dingin daripada musim dingin yang membekukan ini. Dia berkelana tanpa tujuan di dalam istana, seperti mayat hidup. Kebencian dari seluruh dunia menenggelamkannya bagai gelombang pasang. Dia mendengar para dayang dan Kasim membicarakannya di belakang, mengatakan bahwa dia adalah raja yang kejam dan tidak akan mati dengan tenang. Dia mendengar para penjaga yang berpatroli mengutuknya dalam hati, mengeluh karena harus tetap bertugas di cuaca buruk seperti ini. Lebih baik pulang cepat dan memeluk istri di rumah. Dia bahkan bisa mendengar suara hati seekor kucing liar di taman bunga yang jauh. Orang sialan ini menginjak ekorku. Seluruh istana ini adalah sebuah sangkar raksasa, dan dialah satu-satunya binatang yang terperangkap di dalam sangkar ini. Dengan putus asa, dia menyadari, di istana yang begitu luas ini, tidak ada satupun tempat yang bersih. Tidak ada seorang pun yang tulus padanya. Tanpa sadar, dia berjalan ke depan sebuah istana yang telah lama ditinggalkan. Pintu gerbang istana yang berwarna merah terang itu telah lama memudar. Tergantung sebuah gembok besar yang berkarat di atasnya. Tulisan di papan nama itu juga sudah kabur. Samar-samar masih bisa terbaca 3 kata, Istana Changsing. Ini adalah istana dingin, tempat Jiang Xuening dikurung selama 3 tahun. Anehnya, begitu dia melangkah ke sini, suara-suara bising dan keji di dalam kepalanya secara ajaib mulai mereda. Seolah ada sebuah penghalang tak kasat mata yang memisahkan semua niat jahat dari luar. Di sini, begitu tenang.
Xiao Jinyan menatap lurus ke gerbang istana yang tertutup rapat itu. Sudah sangat lama. Dia tidak pernah teringat nama Jiang Xuening. Atau lebih tepatnya, dia memang sengaja melupakannya. 3 tahun yang lalu, saat dia melihat surat-surat curahan hati antara wanita itu dan pangeran kekaisaran. Dia hanya merasa muak padanya. Aning miliknya. Wanita yang menemaninya dari bukan siapa-siapa hingga ke puncak kekuasaan. Wanita yang pernah bersumpah. Mengatakan bahwa seumur hidupnya hanya akan mencintai dirinya seorang. Ternyata mengkhianatinya. Kebanggaannya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia membencinya, sangat membencinya hingga menjebloskannya ke istana dingin. Membencinya hingga selama 3 tahun tak pernah peduli padanya. Membiarkannya hidup atau mati sendirian. Yang mulia, tempat ini membawa aura buruk. Tubuh Anda yang berharga sebaiknya segera pergi dari sini. Aura buruk, benar-benar aura buruk. Permaisuri yang diturunkan tahtanya itu, wanita pendosa itu, mungkin sudah mati dan membusuk di dalam, ya. Tatapan Xiao Jinyan seketika menjadi dingin. Buka pintunya. Lu Defu tertegun. Yang mulia, aku bilang, buka pintunya. Buka pintu, apalagi yang mau dilakukan si gila ini. Kunci istana dingin ini sudah lama tidak tahu hilang kemana. Kuncinya, menjawab yang mulia. Di istana dingin ini sudah bertahun-tahun tidak ada yang masuk ataupun keluar. Soal kuncinya, hamba juga tidak tahu ada di mana. Kalau begitu, dobrak saja untukku. Xiao Jinyan menendang gerbang istana itu. Pintu gerbangnya tidak bergeming sedikit pun. Malah pergelangan kakinya yang terasa sangat sakit. 2 orang pengawal pun segera dipanggil. Mereka bersama-sama menggunakan sebuah balok kayu besar untuk menghantam dengan keras gerbang istana yang telah tersegel selama 3 tahun itu. Terdengar suara dentuman yang keras. Gembok besar itu pun jatuh. Gerbang istana perlahan didorong terbuka. Hembusan angin yang berbau apek dan dingin berembus keluar dari dalam. Xiao Jinyan menyuruh semua orang untuk mundur. Seorang diri. Dia melangkah masuk ke dalam sangkar yang dia bangun sendiri untuk orang yang paling dicintainya. Halaman itu tertutup lapisan salju yang tebal. Hanya ada sebuah sudut kecil. Yang saljunya telah dibersihkan hingga membentuk sebuah jalan setapak. Yang menuju ke aula utama. Sepertinya dia masih hidup. Entah mengapa, hati Xiao Jinyan merasa lega. Dia melangkah perlahan. Menapaki jalan kecil yang telah dibersihkan itu. Menuju pintu aula yang sudah usang. Pintunya tidak tertutup rapat. Hanya tergeletak begitu saja. Saat dia mendorongnya pelan, engselnya mengeluarkan suara derit yang memekakkan telinga. Pemandangan di dalam membuat pupil matanya seketika mengecil. Tidak ada api arang. Tidak ada tungku penghangat. Seluruh aula besar itu terasa lebih dingin dan suram daripada di luar. Sosok tubuh yang kurus kering. Mengenakan sehelai pakaian tipis yang warnanya telah pudar. Meringkuk di atas papan ranjang di sudut ruangan. Tubuhnya ditutupi sehelai selimut kapas yang sudah usang. Yang dipenuhi dengan debu. Wajah yang dulu begitu cantik dan berseri itu kini pucat pasi seperti kertas. Tanpa rona sedikit pun. Kedua matanya terpejam erat. Napasnya telah berhenti. Jiang Xuening sudah mati. Pikiran Xiao Jinyan menjadi kosong. Dia berjalan mendekat dengan perlahan. Setiap langkah terasa seperti menginjak ujung pisau. Dia mengulurkan tangannya. Dengan gemetar, mencoba merasakan napasnya. Ujung jarinya hanya menyentuh hawa dingin yang menusuk tulang. Tepat pada saat itu, model suara yang telah lama menghilang dari benaknya kembali terdengar. Bukan kutukan-kutukan keji itu. Bukan pula perhitungan-perhitungan serakah itu. Melainkan sebuah suara yang lembut. Penuh dengan kerinduan tak terbatas dan kekhawatiran yang menyayat hati. Salju turun begitu lebat. Luka lamanya pasti akan kambuh lagi. Entah apakah Li Defu ingat. Untuk menambahkan sepotong arang tulang perak di penghangat tangannya. Suara ini adalah milik Jiang Xuening. Xiao Jinyan seakan tersambar petir. Dia menarik tangannya dengan kasar. Dia terhuyung mundur 2 langkah. Dia memandang ke sekeliling. Aula besar itu kosong tak berpenghuni. Hanya ada dirinya dan sesosok mayat yang dingin. Halusinasi.
Ini pasti halusinasi. Dia menatap lekat wajah Jiang Suening yang damai itu. Mencoba mencari secercah tanda kehidupan. Tapi dia hanya terbaring diam di sana. Seolah-olah sedang tertidur pulas. Dia tidak suka teh jahe yang terlalu panas. Harus didinginkan sedikit sebelum diberikan padanya. Entah, apakah selir Su akan mengingat kebiasaan-kebiasaan kecilnya ini. Perutnya tidak kuat. Dia tidak boleh makan terlalu banyak makanan berminyak. Menu di dapur istana juga sudah waktunya diganti. Kalimat demi kalimat, suara demi suara, semua berisi pesan dan kekhawatiran tentangnya. Suara hati ini begitu jelas, begitu nyata, menggema tepat di telinganya. Xiao Jinyan sudah gila. Dia berlari ke depan, memeluk tubuh yang sudah kaku itu ke dalam dekapannya. Aning, Suening, bangunlah, bangunlah untukku. Tapi orang di dalam dekapannya tidak memberikan respons apapun. Tubuhnya sedingin balok es yang tak bisa dihangatkan. Begitu dingin hingga membuat hatinya panik. Jinyan, jangan takut. Aku tidak kesakitan lagi. Suara lain terdengar. Kali ini, dengan nada lega dan terbebas. Gerakan Xiao Jinyan terhenti seketika. Dia menundukkan kepalanya dengan kaku. Menatap wajah tak bernyawa di dalam pelukannya. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan ilusi. Ini adalah arwahnya. Obsesinya yang terus ada bahkan setelah dia meninggal. Tapi bahkan setelah kematiannya, semua yang ia pikirkan dan bicarakan hanyalah tentang dirinya. Xiao Jinyan memeluk tubuh Jiang Suening. Dia duduk semalaman di aula besar yang dingin itu. Dia mendengarkan sepanjang malam. Mendengarkan arwahnya. Mengenang masa lalu mereka tanpa henti. Dari pandangan pertama mereka yang menakjubkan. Hingga manisnya cinta mereka yang berbalas. Paduka, sudah waktunya untuk sidang pagi. Xiao Jinyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi urat-urat merah. Dengan sangat hati-hati, dia meletakkan jenazah Jiang Suening di atas ranjang. Dia merapikan selimut usang itu untuk menutupi tubuhnya. Lalu dia bangkit dan berjalan selangkah demi selangkah keluar dari istana Changxin. Sinar matahari begitu menyilaukan. Membuatnya sedikit linglung. Dia berkata kepada Li Defu, sampaikan titah beta. Mulai hari ini, siapapun dilarang menginjakkan kaki di istana Changxin. Pelanggar akan dihukum panjung. Lalu, bawa kasus pemakzulan permaisuri 3 tahun yang lalu. Semua berkas kasusnya ke ruang belajar kekaisaran untuk beta periksa ulang. Kasus pemakzulan permaisuri. Ada apa lagi dengan Paduka? Bukankah kasus itu sudah memiliki bukti yang tak terbantahkan? Xiao Jinyan tidak menjelaskan. Dia sekarang memiliki sebuah dugaan yang bahkan menurutnya sendiri tidak masuk akal. Pengkhianatan Jiang Suening. Mungkinkah dari awal hingga akhir hanyalah sebuah rekayasa? Ruang belajar kekaisaran terang benderang oleh cahaya lampu. Xiao Jinyan duduk di singgasana naga. Di hadapannya bertumpuk berkas kasus setinggi gunung. Dia memeriksanya satu persatu. Bukti saksi dan barang bukti semuanya lengkap. Semua bukti menunjuk pada satu fakta. Permaisuri Jiang Suening dituduh berselingkuh dengan pangeran ketiga Guo. Berniat bersekongkol untuk menggulingkan tahta. Dulu, saat melihat bukti-bukti ini, amarahnya begitu membara. Dia sama sekali tidak berpikir jernih. Tapi sekarang, setelah tenang dan melihat kembali apa yang disebut bukti kuat itu, dia malah menemukan banyak sekali kejanggalan. Misalnya, surat-surat itu, tulisan tangannya memang ditiru dengan sangat baik. Tapi tinta yang digunakan adalah tinta Songyan, tinta khusus istana. Jiang Suening selalu hidup hemat. Tinta dan kuas yang biasa dia pakai hanyalah tinta hui yang paling biasa. Bagaimana mungkin dia menggunakan tinta semahal itu untuk menulis surat persekongkolan? Lalu, saksi itu. Dia adalah dayang pribadi Jiang Suening. Namanya Chun Tao. Dia bersaksi. Kalau dia melihat sendiri sang permaisuri menyerahkan surat itu kepada seorang kasim kecil yang menyamar. Tapi di dalam arsip tercatat, setelah Chun Tao bersaksi, dia tewas tenggelam karena sebuah kecelakaan. Mati, dan kesaksiannya tak bisa dipertanyakan lagi. Semuanya terlalu kebetulan. Sangat kebetulan. Seolah-olah ini adalah drama yang telah dirancang dengan cermat oleh seseorang.
Semakin Xiao Jinyan membacanya, semakin berat hatinya. Dia memejamkan matanya. Di benaknya, terbayang kembali sosok Jiang Xuening. Dan kenangan akan kelembutannya. Dia bahkan ingat berapa potong arang yang harus ditaruh di penghangat tanganku. Wanita yang mengingat detail sekecil itu dengan jelas. Bagaimana mungkin wanita seperti itu mengkhianatiku? Seorang wanita yang selalu mengkhawatirkan kesehatanku. Bagaimana mungkin dia bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan kerajaanku? Akulah yang salah. Salah besar. Aku telah dibutakan oleh kecemburuan dan amarah. Dengan tanganku sendiri, aku mendorong wanita yang paling mencintaiku ke dalam jurang kehancuran abadi. Dia menggebrak meja dengan keras. Lalu meraung. Aar. Pengawal, seorang komandan pengawal istana bergegas masuk. Dia berlutut dengan satu kaki. Ampun, Paduka. Temukan semua orang yang dulu bertanggung jawab atas kasus ini. Tangkap mereka semua untukku. Satu pun tak boleh terlewat. Dan juga, selidiki seorang dayang istana bernama Chun Tao. Selidiki keluarganya. Selidiki kebenaran di balik kematiannya karena tenggelam. Aku ingin melihatnya hidup. Dan mayatnya jika dia mati. Komandan pasukan istana menerima perintah dan pergi. Seluruh istana, karena satu perintah dari Xiao Jinyan, terjerumus ke dalam badai pertumpahan darah. Kepanikan terjadi sepanjang malam di penjara langit. Xiao Jinyan turun tangan sendiri untuk menginterogasi. Dengan senjata ampuh berupa kemampuan membaca pikiran. Yang disebut interogasi, hanyalah sebuah pembantaian sepihak. Dia tidak perlu menggunakan siksaan. Tidak perlu mengancam. Dia hanya perlu menatap para pejabat yang gemetaran ketakutan itu. Dan dia bisa mendengar rahasia terdalam di hati mereka. Orang pertama yang dibawa ke hadapannya adalah sarjana Akademi Hanlin yang saat itu bertanggung jawab memeriksa surat. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Saat itu, hamba benar-benar sudah membandingkannya berulang kali. Tulisan tangan itu dengan tulisan tangan mantan permaisuri. Benar-benar identik. Untung saja waktu itu, selir Mulyasu memberiku uang tutup mulut dalam jumlah besar. Sehingga aku bisa mengirim seluruh keluargaku keluar dari ibu kota. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan mati. Xiao Jinyan mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Benar-benar identik. Dia tertawa dingin. Maksudmu, masih ada perbedaan? Tidak, tidak. Sama persis. Hamba berani menjamin dengan nyawa hamba. Ada apa dengan tiran ini hari ini? Kenapa dia terus menekan soal ini? Apa jangan-jangan dia sudah tahu sesuatu? Tidak bisa, aku harus menyangkalnya sampai mati. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Benarkah? Kalau begitu, aku bertanya sekali lagi padamu. Berapa banyak uang yang selir Mulyasu berikan padamu untuk membuat kesaksian palsu ini? Tubuh sarjana Hanlin itu seketika menegang. Dia mengangkat kepala, menatap Xiao Jinyan dengan tidak percaya. Dia, bagaimana dia bisa tahu? Pertahanan mental sarjana Hanlin itu langsung runtuh. Dia terkulai lemas di lantai, air matanya bercucuran. Mengakui semua yang terjadi tahun itu tanpa ada yang ditutupi. Benar saja, ini perbuatan Suer. Dialah yang memerintahkan orang untuk meniru tulisan tangan Jiang Xuening dan memalsukan surat-surat itu. Dia juga yang menyuap sarjana Hanlin untuk memberikan kesaksian palsu. Xiao Jinyan mendengarkan semua itu. Dia merasa seluruh darah di tubuhnya seakan membeku. Dia melambaikan tangannya, memerintahkan orang untuk menyeret sarjana Hanlin itu keluar. Berikutnya adalah kepala kuil Dali saat itu. Lalu, Menteri Kehakiman. Satu persatu pejabat yang terlibat dalam kasus ini dihadapkan. Tanpa terkecuali. Di balik semua orang ini, ada dalang yang sama, Suer. Mereka ada yang disuap. Ada pula yang dipaksa, bersama-sama merajut jaring yang tak terhindarkan. Yang menjebak Jiang Xuening hingga tak bisa lolos. Dan dia, Xiao Jinyan, adalah orang yang menarik jaring itu dengan tangannya sendiri. Seorang algojo yang mencekiknya sampai mati. Yang terakhir dibawa ke hadapan adalah keluarga Chun Tao. Sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Dan seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun. Mereka adalah petani dari pinggiran ibu kota. 3 tahun lalu,
mereka tiba-tiba mendapatkan banyak uang dan membangun rumah bata yang besar di desa mereka. Mereka mengaku kepada semua orang bahwa uang itu dari putri mereka, Chun Tao, yang mendapat hadiah di istana. Tetapi, saat pasukan kekaisaran menemukan mereka, mereka sedang bersiap untuk kabur malam itu juga. Di hadapan Xiao Jinyan, pasangan tua itu gemetar hebat seperti daun kering. Tak sepatah kata pun bisa mereka ucapkan. Habislah, semuanya sudah berakhir. Bukankah selir agung berkata bahwa Baginda tidak akan pernah menyelidiki masalah ini? Sekarang habislah sudah. Nyawa kami akan melayang. Xiao Jinyan tidak memedulikan mereka. Pandangannya tertuju pada anak laki-laki itu. Anak itu kelihatannya berumur 13 atau 14 tahun. Raut wajahnya sedikit mirip dengan Chun Tao. Dia tidak terlihat setakut kedua orang tuanya. Sebaliknya, ia menatap dengan tatapan yang penuh kebencian dan juga ketakutan. Menatap tajam ke arah Xiao Jinyan. Dialah orangnya, Kaisar Lalim ini. Dialah yang menyebabkan kematian kakakku. Kakakku dibungkam oleh selir Su. Sebelum meninggal, dia menitipkan surat untukku. Memintaku untuk membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Jantung Xiao Jinyan berdebar kencang. Kakakmu meninggalkan surat untukmu. Pemuda itu tertegun. Dia tidak menyangka Kaisar akan tiba-tiba menanyakan hal ini. Tanpa sadar, dia memegangi dadanya. Di sana tersimpan sepucuk surat yang telah ia bawa selama 3 tahun. Surat itu pun diserahkan. Kertas suratnya sudah menguning, penuh dengan lipatan dan kerutan. Tulisannya sangat berantakan. Terlihat jelas bahwa penulisnya sangat tergesa-gesa dan ketakutan saat itu. Ayah, saat ayah melihat surat ini, aku mungkin sudah tiada lagi di dunia ini. Itu adalah selir Su. Dialah yang memaksaku untuk menjebak Yang Mulia Permaisuri. Dia bilang, selama aku menurutinya, dia akan memberikan keluarga kita uang yang sangat banyak, agar adik dan ayah ibu bisa hidup berkecukupan seumur hidup. Saat itu aku gelap mata dan menyetujuinya. Tapi aku tidak menyangka dia akan begitu kejam. Setelah semuanya berhasil, dia takut aku akan membocorkan rahasia, jadi dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk melarikan diri dan menulis surat ini. Adikku, kakak bersalah pada Yang Mulia Permaisuri dan terlebih lagi padamu. Kau harus terus hidup dengan baik. Jangan berpikir untuk membalaskan dendamku. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Dan juga, sampaikan permintaan maafku pada Yang Mulia Permaisuri. Beliau begitu baik padaku. Tapi aku malah membalasnya dengan pengkhianatan. Di akhir surat itu, terdapat sebuah noda darah yang telah mengering. Tangan Xiao Jinyan yang memegang surat itu gemetar begitu hebat hingga hampir tak bisa memegang kebenaran itu. Inilah kebenarannya. Sebuah kebenaran berdarah yang terkubur selama 3 tahun. Aningnya telah difitnah. Dia tidak bersalah sampai akhir hayatnya. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut Xiao Jinyan, mewarnai surat wasiat itu menjadi merah. Xiao Jinyan jatuh sakit. Penyakitnya datang dengan begitu ganas. Dia mengurung diri di ruang kerja istana sepanjang hari. Tidak mau bertemu siapapun. Juga tidak mengurus urusan kenegaraan apapun. Tabib istana sudah memeriksanya. Mereka semua berkata ini adalah penyakit batin. Kesedihan yang terpendam di dalam hati. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Hanya Xiao Jinyan sendiri yang tahu. Dia bukannya sakit. Dia sudah gila. Di dalam benaknya, di satu sisi adalah suara hati kotor para pejabat sipil dan militer. Di sisi lain adalah arwah penasaran Jiang Suening yang tak kunjung pergi setelah kematiannya. Kedua suara itu menyiksanya silih berganti, siang dan malam. Membuatnya tidak bisa tenang. Dia mulai tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Dia seringkali melihat Jiang Suening. Melihatnya duduk di hadapannya, menyiapkan tinta untuknya, merapikan laporan kenegaraan untuknya. Dia akan tersenyum padanya dan berbicara dengannya. Ning, lihat, laporan ini mengatakan bunga prem di Jiangnan sudah mekar. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan membawamu melihatnya, ya. Lalu, dia akan mendengar suara hatinya, yang dengan lembut menanggapinya, baiklah.
Tetapi, kesehatanmu jauh lebih penting. Jangan terlalu lelah. Tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, yang tersentuh hanyalah udara dingin. Su'er dan Perdana Menteri Lisan, beserta semua orang yang terlibat dalam kasus fitnah tahun itu, semuanya dijebloskan ke dalam penjara istana. Xiao Jinyan tidak langsung membunuh mereka. Dia ingin mereka juga merasakan seperti apa rasanya hidup tetapi serasa sudah mati. Ia kembali mengadakan sidang pagi. Wajahnya tampak kuyu, tetapi tatapan matanya tajam, seperti seekor binatang buas yang telah ditaklukkan. Suasana di balairung istana menjadi tegang. Para pejabat yang pernah menjebak Jiang Xuening satu persatu terdiam ketakutan. Mereka tidak tahu seberapa banyak yang sudah diketahui oleh Kaisar. Mereka hanya bisa berdoa dan mengumpat dengan panik di dalam hati. Semoga masalah ini tidak menimpaku. Aku hanya menerima sedikit uang dan hanya mengatakan beberapa kebohongan saja. Tiran ini sebaiknya cepat mati. Kalau tidak, kita semua akan tamat. Xiao Jinyan duduk di atas tahta naga, menatap dingin segerombolan badut di bawahnya. Ia bisa mendengar isi hati mereka dengan sangat jelas. Tiba-tiba ia merasa semua ini sangat konyol. Inikah negeri dan para abdi dalam yang rela ia lindungi dengan mempertaruhkan nyawanya? Sekelompok belatung, sekelompok pengkhianat. Ia pun memulai pembersihan besar-besaran. Yang pertama ditindak adalah Menteri Pendapatan, Menteri Zhang. Xiao Jinyan berbicara dengan nada datar. Menteri Pendapatan Zhang Dehai tersentak kaget dan bergegas melangkah maju. Hamba di sini, kenapa dia memanggilku? Apa jangan-jangan masalah penjebakan gandum itu sudah terbongkar? Xiao Jinyan menatapnya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum kejam. Aku dengar beberapa hari yang lalu kau berada di selatan kota dan baru saja membeli sebuah kediaman. Kau juga memelihara seorang selir di sana. Seorang wanita penghibur ternama dari Yangzhou. Seharga 3.000 tael perak. Keringat dingin langsung membasahi tubuh Zhang Dehai. Yang mulia, dari mana Anda mendengar hal ini? Ini fitnah. Benar-benar fitnah. Bagaimana mungkin dia tahu? Padahal aku melakukannya dengan sangat rahasia. Xiao Jinyan tidak memedulikan pembelaannya dan melanjutkan perkataannya. Aku juga dengar putramu sering menindas teman-temannya di Akademi Kerajaan, mematahkan 3 tulang rusuk orang. Kau menghabiskan 5.000 tael perak hanya untuk menutupi masalah ini. Dan juga istrimu, bulan lalu di kuil Baohua, menyumbangkan sebuah patung guanyin dari emas murni senilai 10.000 tael. Menteri Zhang, gajimu dalam setahun hanya 300 tael. Aku sangat penasaran, dari mana kau mendapatkan semua uang ini? Setiap kalimat yang diucapkan Xiao Jinyan, wajah Zhang Dehai menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya lunglai ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Habislah, semuanya sudah berakhir. Pengawal, Menteri Urusan Rumah Tangga, Zhang Dehai, telah melanggar hukum dengan korupsi dan menyelewengkan dana bantuan bencana. Segera seret dia keluar dari gerbang Wu dan hukum pancung di tempat. Seluruh harta kekayaan keluarganya disita untuk kas negara. Suasana di aula utama menjadi sunyi senyap. Semua orang terpaku oleh tindakan tegas Xiao Jinyan. Mereka memandangi Zhang Dehai yang diseret keluar. Tak ubahnya seperti anjing mati. Dalam hati mereka hanya ada satu pikiran, Kaisar sudah gila. Beberapa hari berikutnya, Xiao Jinyan menggunakan cara yang sama untuk menghukum belasan pejabat korup satu persatu. Dia tidak memerlukan bukti, karena dia bisa mendengar semua kejahatan di dalam hati mereka. Seluruh dewan istana telah ia bersihkan sampai tuntas. Para pejabat yang dulu menjilat di hadapannya, namun di belakangnya berperilaku bejat, satu persatu menjadi korban di bawah pedangnya. Dia benar-benar menjadi seorang tiran. Semua orang gentar di hadapannya. Semua orang takut padanya. Tapi Xiao Jinyan tidak peduli. Dia ingin menggunakan darah orang-orang ini untuk dipersembahkan kepada aningnya. Dia ingin membuat semua orang yang pernah menyakitinya membayar harga yang paling menyakitkan. Akhirnya, tiba giliran Suwan dan Lisan. Dia tidak mengadili mereka di aula istana. Dia memilih tempat yang istimewa, Istana Changxin.
Dia memerintahkan orang untuk membawa papan ranjang yang dingin itu ke tengah halaman, lalu meletakkan jenazah Suening di atasnya. Dia memakaikan jenazah itu jubah Phoenix yang baru. Itu adalah jubah pengantin yang dulu ia rancang dengan tangannya sendiri untuknya. Dia merapikan rambutnya untuknya, memasangkan tusuk konde giok putih kesukaannya. Saat dia melakukan semua ini, gerakannya sangat lembut, seolah-olah sedang menyentuh harta karun yang tak ternilai. Dan suara hatinya terus berbisik pada Jinyan. Kau kurusan sekali. Jangan terlalu lelah. Jaga kesehatanmu. Orang-orang ini berisik sekali. Xiao Jinyan tersenyum. Aning, jangan takut. Aku akan segera membuat mereka semua diam. Su Wan dan Li San diseret ke depan. Saat mereka melihat ke tengah halaman, jasad yang mengenakan jubah Phoenix itu, wajah mereka berdua langsung pucat pasi. 3 tahun yang lalu, disinilah kalian, dari dalam istana Aning, menemukan apa yang disebut sebagai bukti kejahatan itu. Benar, kan? Li San dan Su Waner saling berpandangan. Mereka melihat ketakutan di mata satu sama lain. Yang mulia, kasus tahun itu sudah memiliki bukti yang kuat. Kita harus menyangkalnya mati-matian. Dia tidak punya bukti. Selama kita tidak mengaku, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Tetapi Xiao Jinyan malah tertawa. Bukti? Aku tidak butuh bukti. Dia berjalan ke hadapan Suer, membungkuk dan berbisik di telinganya. Aku tahu kau membenciku, karena dulu aku membunuh kekasih masa kecilmu, wakil jenderal yang bernama Lin Yuanfan itu. Benar, kan? Pupil mata Suer langsung menyusut. Di dia, bagaimana dia bisa tahu nama kakak Lin? Rahasia ini tidak pernah kuberitahukan pada siapapun. Xiao Jinyan menegakkan tubuhnya. Senyum di wajahnya menjadi semakin kejam. Aku juga tahu, kau selama ini meracuniku. Racun kronis yang disebut bubuk peluru tulang. Kau ingin aku mati karena gagal jantung. Lalu menaikkan si anak haram itu ke tahta. Apa aku benar? Selirku yang mulia. Suer benar-benar tercengang. Dia menatap Xiao Jinyan seolah-olah sedang melihat hantu. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua ini adalah rahasia terdalam yang dia simpan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu? Xiao Jinyan tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dia berbalik dan berjalan menuju Perdana Menteri Li San. Tuan Perdana Menteri, Anda bersikeras ingin putra Anda yang tidak berguna itu menggantikan Beta dan menduduki tahta naga ini. Karena itu, Anda dan Su Waner langsung bersekongkol. Dia membantumu menyingkirkan Beta, dan Anda membantunya menyingkirkan Permaisuri, demi membersihkan rintangan untuk putranya. Untuk itu, Anda bahkan tega mengorbankan keponakan Anda sendiri, Jiang Suening, yang selalu patuh pada setiap perkataan Anda. Li San adalah paman kandung Jiang Suening. Dulu, dialah yang pertama kali maju, meminta Xiao Jinyan untuk melengsarkan Permaisuri. Saat ini, mendengar perkataan Xiao Jinyan, seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Bagaimana dia bisa tahu dengan begitu jelas? Xiao Jinyan menatap mereka dari atas. Menatap mereka dari atas. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan rasa jijik. Kalian pasti sangat penasaran. Bagaimana Beta mengetahui semua ini? Benar, kan? Dia tersenyum. Dia menunjuk telinganya sendiri, karena Beta bisa mendengar. Beta bisa mendengar semua pikiran kotor, jahat, dan busuk di dalam hati kalian. Di hadapan Beta, kalian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, Suer dan Li San akhirnya mengerti. Di wajah mereka muncul ekspresi yang lebih menakutkan daripada kematian. Ternyata semua konspirasi mereka, semua perhitungan licik mereka, sudah lama didengar dengan sangat jelas oleh pria ini. Mereka seperti dua badut yang pakaiannya telah dilucuti abis, mempertontonkan sandiwara tunggal yang konyol di hadapannya. Tidak, tidak, Suer berteriak seperti orang gila. Dia mati-matian menutupi kepalanya dengan kedua tangan. Jangan dengarkan lagi, jangan dengarkan lagi. Kumohon, jangan dengarkan lagi. Li Sanze tergeletak di lantai seperti mayat hidup. Bahkan untuk memohon ampun pun dia sudah tak punya tenaga. Xiao Jinyan menatap mereka.
Senyuman di sudut bibirnya menjadi semakin dingin. Sekarang kalian ingin beta berhenti mendengarkan. Sudah terlambat. Beta bukan hanya akan mendengarkan. Beta juga akan membuat kalian merasakan penderitaan yang Aning alami saat itu. Pengawal, hukum mati Nyonya Su dan Li Sanze dengan cara linci. Lakukan di sini. Di hadapan permaisuri. Benar. Beta ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana para musuh di hadapannya berubah menjadi tulang belulang, sepotong demi sepotong. Jeritan pilu menggema di istana Changxin sepanjang malam. Xiao Jinyan hanya duduk di sana dengan tenang, menjaga di sisi Jiang Suening. Dia mendengarkan kedua biang keladi itu mengucapkan kutukan paling keji dalam hati mereka, dan juga permohonan ampun yang paling hina. Tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresinya. Hatinya telah lama mati rasa. Hanya saat mendengar suara hati Jiang Suening yang sayup-sayup, wajahnya yang sedingin es baru menunjukkan sedikit kelembutan. Jinyan, aku sedikit kedinginan. Dia pun melepaskan jubah naganya, dan dengan lembut menyelimuti tubuhnya. Jinyan, sepertinya aku sudah tidak bisa melihatmu dengan jelas lagi. Dia tahu arwahnya akan segera buyar. Saat manusia mati, pelitanya pun padam. Dia bisa bertahan sampai hari ini saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Dia menggenggam tangannya, menempelkan wajah di punggung tangannya. Seperti anak kecil yang tak berdaya. Aning, jangan pergi. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Su-er dan Li San telah mati. Kematian mereka sungguh mengenaskan. Semua orang yang terlibat dalam kasus ketidakadilan tahun itu juga telah dieksekusi satu persatu. Nama baik keluarga Jiang telah dipulihkan. Xiao Jinyan mengeluarkan titah, menganugerahkan gelar Anumerta Permaisuri Xiao Xian Chunyuan kepada Jiang Suening, dan memerintahkan pemakamannya kembali dengan upacara kebesaran seorang permaisuri. Dia juga menitahkan untuk membangun sebuah kuil leluhur bagi keluarga Jiang. Tinta Kaisar anugerahkan gelar keluarga pahlawan setia. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menebus kesalahannya. Tapi dia tahu, semua ini takkan bisa mengembalikan Aningnya. Balairung istana menjadi kosong separuh. Xiao Jinyan mengangkat sejumlah pejabat baru dari kalangan klan kekaisaran dan rakyat biasa. Dia tidak lagi mempercayai siapapun. Dia hanya mempercayai telinganya sendiri. Dia memerintah negeri ini dengan kemampuan membaca pikiran. Dia bisa dengan mudah membedakan siapa yang setia, siapa yang punya pendirian teguh. Dia bisa mengetahui semua persekongkolan dan pemberontakan bahkan sebelum terjadi. Di bawah pemerintahannya, dinasti Zhou Agung menyambut masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negeri makmur dan rakyat hidup damai. Seluruh dunia tunduk padanya. Buku-buku sejarah menjulukinya sebagai penguasa kebangkitan, kaisar terhebat sepanjang masa. Namun, hanya dia sendiri yang tahu. Dia hanyalah arwah kesepian yang terperangkap di atas tahta. Dia tidak pernah lagi menginjakkan kaki di istana harem. Dia mengusir semua selirnya. Di istana harem yang begitu luas, hanya ada dirinya seorang. Setiap hari dia tinggal di istana Changxing. Tidur di atas papan ranjang yang pernah ditiduri Jiang Suening. Papan ranjang yang dingin membeku. Dia meletakkan papan arwahnya di aula utama untuk dihormati. Setiap hari, dia sendiri yang menyalakan dupa dan membersihkannya. Dia sering berbicara sendiri di depan papan arwah itu. Aning, tadi di sidang pagi, sensor kekaisaran mengkritikku lagi. Katanya aku membunuh orang tak bersalah seenaknya. Menurutmu, apa aku benar-benar salah? Lalu, dia akan menunggu dalam diam, menantikan suara lembut itu terdengar di dalam benaknya. Jinyan, kau tidak salah. Kau hanya terlalu kesepian. Suara Jiang Suening menjadi semakin lemah. Dari yang awalnya berceloteh tanpa henti, menjadi sepatah dua patah kata. Hingga akhirnya, dia harus menunggu selama berhari-hari, hanya untuk mendengar satu atau dua kata yang samar darinya. Dia tahu ajalnya sudah dekat. Dia mulai merasa takut. Takut akan malam yang gelap. Takut akan kesunyian. Karena begitu suasana menjadi hening, dia akan dikelilingi oleh semua kejahatan di dunia. Hanya suaranya sendirilah satu-satunya penyelamatnya. Itulah, di tengah rawa kegelapan ini,
Satu-satunya jerami yang bisa dia pegang. 5 tahun kemudian, di suatu musim dingin dengan salju yang turun dengan lebat, Xiao Jinyan selesai memeriksa laporan terakhirnya. Dia menyuruh semua pelayannya pergi. Sendirian, dia membawa sebotol arak yang sudah dihangatkan dan berjalan memasuki istana Changxin. Dia duduk di depan papan nama mendiang, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, dan juga menuangkan secangkir untuknya. Aning, salju turun lagi. Lukaku ini sakit lagi, dasar tidak berguna. Tapi, kamu tenang saja. Aku sudah memakai pakaian yang sangat tebal. Aku juga membawa penghangat tangan. Dia terus mengoceh, menceritakan hal-hal yang terjadi hari ini. Mulai dari intrik di aula istana, sampai bunga premana di taman kekaisaran yang telah mekar. Dia berbicara untuk waktu yang sangat lama. Sampai mulutnya terasa kering. Sampai matanya memerah. Tapi, dia menunggu begitu lama. Namun tidak kunjung mendapat balasan yang familiar itu. Dunianya sunyi senyap. Hanya ada suara salju dan angin yang menderu di luar jendela. Dia panik, dia melempar cangkir araknya. Berlari ke depan papan nama mendiang itu. Memeluk erat papan kayu yang dingin itu. Aning, Aning, jawab aku sepatah kata. Cukup sepatah kata saja, dia berteriak. Memohon. Tapi yang membalasnya hanyalah keheningan tanpa batas. Dia tahu, dia telah pergi. Kali ini, benar-benar telah pergi. Bahkan sisa obsesinya yang terakhir juga telah lenyap di antara langit dan bumi ini. Sejak hari itu, Xiao Jinyan tidak pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjadi seorang kaisar bisu. Dia tetap menghadiri sidang istana. Tetap mengurus urusan negara. Dia menggunakan tatapan mata dan isyarat tangan untuk memerintah kekaisaran yang besar ini. Semua orang berkata penyakit kaisar semakin parah. Dia benar-benar telah menjadi sebatang kara. Dia memiliki kekuasaan tertinggi. Bisa mendengar suara hati semua orang. Tetapi suara yang paling ingin ia dengar tidak akan pernah terdengar lagi. Dunia ini baginya hanya menyisakan kebisingan dan kedengkian yang tak berujung. Dia mulai sering berhalusinasi. Dia selalu melihat Jiang Xuening, melihatnya mengenakan gaun pengantin. Tersenyum padanya di bawah pohon plum di istana Changxing, Jinyan. Aku datang menjemputmu. Dia akan berlari tanpa ragu untuk memeluknya. Tetapi setiap kali, dekapannya selalu hampa. Lalu, dalam keputusasaan dan penderitaan yang tak berkesudahan, dia akan terjaga sendirian hingga fajar menyingsing. Musim dingin tiba sekali lagi. Kondisi Xiao Jinyan sudah diambang kematian. Dia berbaring di ranjangnya di istana Changxin. Napasnya begitu lemah. Menjelang ajalnya, dia seolah mendengar kembali suara lembut itu. Jinyan, aku tidak kesakitan lagi. Kau juga harus baik-baik saja, ya. Aku datang menemanimu. Kali ini, giliranku yang menjagamu. Di luar jendela, salju turun dengan lebat. Meredam suara terakhirnya. Kaisar Zhou dari dinasti Zhou, Xiao Jinyan, mangkat. Di usia 35 tahun. Tanpa keturunan. Jasa dan kesalahannya diserahkan pada penilaian generasi mendatang. Hanya saja, sejarawan yang mencatat riwayat hidupnya meninggalkan satu kalimat yang membingungkan di akhir catatannya. Sang kaisar tidak pernah mencintai siapapun seumur hidupnya. Hanya untuk mendiang permaisuri dari istana Changxin, sang kaisar setia dalam duka hingga akhir hayatnya.